Ketika ada klien yang minta saya mau ini dong, ada nggak yang tiba-tiba, waduh nggak bisa dia? Selama ada uang, Bisa ya? selama ada sponsor ya bisa. Dan kita dari IO mau mati konyol, artinya ya harus ada uang dulu, harus ada sponsor dulu baru kita deal dengan artis. Dan ya kalau sponsor kan punya uang, mau artis apa saja, kalau budgetnya dapat ya silakan. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Kakak Rere Alvarezi. Alvarezi apa Alvarezi? Secara ini sebenarnya pengucapan Alvarezi. Alvarezi, karena kan double E gitu kan? Ya itu apa ya? Biar gaul aja. Dulu dikasih nama sama guru di madrasah. Oh dulu madrasah? Ya. Dan sekarang menjadi seorang IO yang luar biasa ya. Tapi dengan dasar agama. Dasar agama, betul. Ya, walaupun konser jalan, Iya. setiap waktu sholat harus sholat. break dulu. Ya. Karena beliau adalah seorang co-director Asset and Business Development Division PT Slamarsindo Indonesia, Makassar. Iya. Ya. Kemudian juga staf IT di kantor Kecamatan Bontoala dan juga freelance dan founder JJS Sulawesi Selatan. JJS Indonesia. Ya. Saya tertarik dua hal ini. Ya. Pengen membahas dulu yang masalah sebagai co-director di Slamarsindo Makassar. Itu secara struktural, jabatan struktural di Slamarsindo saya sebagai co-director khusus membidangi aset dan business development. Tapi kalau di event kita ada manajemen baru lagi. Ya bisa saja saya sebagai show director, bisa saja saya jadi stage crew, bisa saja saya jadi talent coordinator. Kadang merangkap gitu ya. Iya. Asal jangan merangkap jadi MC aja. Kasihan kita yang di MC. Sudah ada yang punya piring. Ya, tapi pada saat mengurusi terjun ke lapangan mengurusi konser seperti itu berarti harus terjun juga gitu kan? Iya. Merangkap gitu. Iya. Jadi yang jabatan tadi itu hanya struktural di kantor. Di setiap event kita tetap ada manajemen baru lagi. Oh berarti setiap ada event itu harus bikin manajemen baru lagi. Berarti harus di briefingin lagi gitu ya? Iya. Dan selama ini sih kalau di konser-konser saya lebih banyak di show director. Boleh sebutkan band-band besar Indonesia yang sudah ditangani di Slamarsindo Indonesia, Makassar? Banyak sih yang hampir semua band-band besar yang pernah main di Makassar Sulawesi Selatan. Dewa, Slang, Padi udah pasti. Padi, Musik Kimia, Gigi, Sheila, Noah. Dulu Peter Pan juga masih. Iya dari zamannya Peter Pan sampai jadi Noah. Dari zamannya Padi, kemudian jadi Padi Ribbon. Musik Kimia. Iya, Musik Kimia dari zamannya Dewa 19, kemudian jadi Dewa, kemudian kembali lagi Dewa 19. Berarti Slamarsindo sudah berapa tahun berdirinya? Slamarsindo insya Allah 28 September ini berulang tahun yang ketiga Ayo. Jadi tebak-tebakan sendiri nih. 90 berarti 30 tahun? Iya 30 tahun. Wah luar biasa ya. Ini harus pakai MC ya nih. Di anniversary-nya. Ini berbicara masalah 30 tahun berdirinya Slamarsindo. Ini konser-konser besar sudah diadakan di Kota Makassar. Alhamdulillah. Ya kan? Yang mendatangkan artis-artis luar biasa, artis-artis ternama Indonesia. Iya. Itu susah nggak sih? Gampang-gampang susah. Mungkin bagi orang lain yang belum pernah terlibat mungkin menganggap sangat susah. Karena banyak yang harus dipersiapkan. Tapi bagi kami inilah pekerjaan dan kami sangat menikmati. Karena kepuasan itu di akhir tidak pernah bisa dibayar gitu ya? Ya betul. Saya selalu bilang ke teman-teman, kenikmatan dari sebuah konser itu melebihi dari ereksi. Iya, mungkin begini kali ya. Saya mungkin bisa bilang bahwa audiens yang datang ketika melihat idolanya lagi manggung, mereka puas. Tapi sebenarnya yang paling puas itu adalah kru di belakang panggung. Iya betul. Dan itu di timingnya itu saat begitu MC closing. Oke. Itu sudah betul-betul kenikmatan yang luar biasa. Yang tadi dari jam 6 mungkin kita persiapan sudah sangat tegang. Itu tingkat ketegangannya itu dimulai dari yang pasca maghrib, habis isya, kemudian show berjalan. Ini berbicara masalah show malam gitu ya? Ya. Kemudian gesternya sudah main, itu
Tegangnya minta ampun. Takutnya ada kesalahan teknis segala macam yang tidak diminta-minta gitu ya. Masalahnya kan orang yang kumpul di situ ribuan orang, dipicu saja, satu saja yang memicu itu sudah sangat berpotensial untuk menjadi rusuh. Itu berapa yang paling banyak selama ini audiensnya? Kalau saya selama di Slammersindo sejak 2004, saya ingat yang paling banyak itu konser Dewa di Kendari, sama konser Wali Kotak. Wali dan Kotak pernah ada tour di beberapa kota, kita handle itu di Parepare. Kalau para wali memang paling banyak ya di Indonesia ya. Waktu itu lagi naik daun, Wali dan Kotak. Nah ini kita tandem untuk bawa keliling dan itu betul-betul luar biasa penontonnya. Sampai di Bone waktu itu orang-orang bilang ini adalah konser kedua terbesar penontonnya setelah Rhoma Irama. Setelah Rhoma Irama. Rhoma Irama itu tahun 80-an, 85 atau tahun berapa. Itulah dalam sejarah konser di Sulawesi Selatan itu katanya yang paling besar penontonnya itu Rhoma Irama. Berapa orang waktu itu kira-kira? Kalau kita di Bone kemarin itu Wali Kotak sekitar 20-an ribu. 20-an ribu. Itu berarti Wali dan Kotak satu panggung langsung gitu ya, malam itu yang sama. Jadi kalau Rhoma Irama waktu tahun 80-an lebih dari 20.000. Yes. Tahun 80-an sudah bisa menghadirkan penonton lebih dari 20.000. Luar biasa. Luar biasa. Dan akhirnya semakin kesini menjadi tantangan berat gitu ya. Ya. Karena bermuncullah dengan idola baru. Akhirnya para fans mencar-mencar gitu kan. Mungkin seperti itu juga alasannya. Kalau dulu kan fokus, misalnya dangdut ya pasti semua ngefans ke Rhoma Irama. Rock pasti ke God Bless atau siapa. Tapi sekarang kan sudah banyak yang bermunculan gitu. Tiba-tiba anak-anak yang baru muncul ini lebih ke Korea misalnya. Ya kan, jarang ke dalam negeri. Tapi mendatangkan talent itu kan tentunya tidak gampang untuk deal-dealannya kan. Iya. Ketika ada klien yang minta saya mau ini dong. Ada nggak yang tiba-tiba waduh nggak bisa dia? Selama ada uang bisa ya. Selama ada sponsor ya bisa. Dan kita dari IO mau mati konyol. Artinya ya harus ada uang dulu, harus ada sponsor dulu baru kita deal dengan artis. Dan ya kalau sponsor kan punya uang, mau artis apa saja, kalau budgetnya dapat ya silakan. Artis yang paling banyak ridersnya itu siapa? Dilema nih pasti dijawabnya nih. Artis yang paling banyak. Tapi kan riders itu kan apa ya? Mungkin teman-teman di rumah viewers di BDD ya mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih riders itu. Riders itu adalah permintaan-permintaan artis. Iya, permintaan-permintaan artis. Ya memang masuk akal ya. Untuk keperluan dari aksi manggung mereka. Tapi biasanya juga sih mereka negotiable. Artinya kan mereka juga butuh IO. Mereka tidak selamanya tampil on air. Selain on air, di mana mereka bisa dapatkan uang? Ya mengandalkan IO juga, ya offer. Masuk akal sih sebenarnya. Ridersnya biasanya seperti apa? Contoh, mobil harus merek ini, tipe ini, sekian biji. Pernah di Kendari kita salah satu band besar ya. Dia tidak mau turun dari pesawat kalau bukan mobil. Waktu itu di Kendari belum ada. Mobil apa tuh? Apa ya waktu itu? Alphard atau apa ya? Itu tahun berapa? 2008, 2007. 2008 tapi minta Alphard pada saat itu. Iya, pokoknya mobil mewah dan waktu itu belum ada. Akhirnya. Tapi band ternama ya? Ya wajar. Ternama sekali. Oke, wajar. Dan waktu itu dia lagi rebound dan sangat naik daun waktu itu. Akhirnya ternyata ada mobil itu, tapi punya seorang pengusaha nasional yang kebetulan punya aset di Kendari. Di Kendari itu. Oke, kita nego, dapat mobilnya. Kita jemput di bandara. Ternyata si band ini dijemput sama teman pengusaha yang lain. Oh gitu? Ya. Terus akhirnya mobil ya akhirnya di teman-teman yang pakai. Gak jadi dipakai sama talentnya dong? Tidak. Waduh, itu bayar nggak pada saat itu? Kita bayar mobilnya. Itu seperti itu mau tidak mau sudah harus lepas aja gitu ya? Mau diapain lagi? Iya. Ada juga yang salah satu band punk, personilnya 3 orang,
ridersnya di belakang panggung itu harus ada mereknya ya. Kemudian sekian krat. Karena yang saya tahu ya, kalau misalnya artis internasional, artis dunia seperti Katy Perry, kemudian seperti Mariah Carey, itu mereka kayak Mariah Carey pada saat datang di Jakarta waktu itu ya. Yeah. Dia sempat minta tisu yang berwarna pink. Ya kan? Akhirnya promotornya pada saat itu pun kelabakan harus nyari tisu warna pink dan dapatnya di Singapura waktu itu. Yeah. Kemudian dia minta lagi pada saat di panggung, minta ini apa namanya? Apa sih, bukan anak tangga itu, gagang tangga. Iya, railing pada saat ke bawah itu dia harus terbuat dari emas. Kan parah seperti itu ya. Kemudian dari apa namanya, turun dari mobil sudah harus red carpet sampai di kamarnya sendiri, di dalam kamar hotel. Belum lagi yang paling aneh yang pernah saya dengar ya, salah satunya itu adalah Katy Perry di belakang panggungnya itu harus ada mini zoo. Jadi kebun binatang mini. Iya. Misalnya ada binatang-binatang favoritnya dia, singa apa-apa. Untuk menjaga moodnya dia. Macam-macam. Tapi itu masuk akal ya? Masuk akal. Untuk seorang talent yang benar-benar luar biasa seperti mereka. Dan untuk kita IO ya wajar sih. Untuk menyenangkan dia. Talent. Karena dia senang, akhirnya orang-orang, dia bisa mendatangkan banyak orang dan itu income buat kita kan. Karena kan gini. Jadi mungkin teman-teman di rumah itu banyak yang penasaran ya, kenapa artis-artis ini banyak sekali permintaan yang bla 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 bla, sebenarnya tidak. Loh kok harus minta seperti ini, harus minta seperti itu gitu kan. Tapi sebenarnya kan gini, yang datangkan talent adalah IO. Tujuannya itu adalah untuk masa banyak datang, gitu kan. Otomatis kita harus mengambil satu nama yang memang sangat besar, yang punya masa banyak. Di tempat tersebut gitu kan. Kita datangkan satu band yang memang punya masa banyak, masanya datang taruhlah let's say 20.000 orang yang datang untuk nonton si artis tersebut. Nah, untuk bisa membuat moodnya enak, membuat dia jadi performnya maksimal, otomatis harus mengikuti riders itu gitu ya. Ketika ada permintaannya, minta makanan itu, ini minta makanan itu, harus dilayarin gitu. Itu mungkin seperti itu ya riders ya. Iya, seperti itu. Bahkan justru ada salah satu band besar di Indonesia. Ini band ya yang selengean lah. Ya pasti tahu lah. Bisa ketebak lah ya. Iya. Beliau-beliau ini minta di fitting room ruang tunggu mereka itu ya standar lah, ada kaca rias, handuk dan lain sebagainya. Plus dispenser kopi, gula dan cangkir-cangkirnya. Wajar lah. Tadi saya pikir. Nah itu maksudnya band sebesar mereka permintaannya hanya seperti itu. Ya tidak. Ada yang baru, ada band yang baru naik, baru naik daun, tiba-tiba sok-sok kan. Minta apa? Minta ini, minta itu. Masa sih? Iya, justru yang band sebesar yang saya bilang tadi ya justru sederhana sih, di belakang panggung cuma iya sih, karena kan kita juga melihat sih ya, rata-rata kalau misalnya sudah di atas mereka juga gak usah lah, santai aja lah. Tapi justru yang baru naik itu saya pengen merasakan kali ya, atau mungkin karena kena sindrom kali ya. Ya sindrom. Ya mau merasakan. Mumpung. Iya mumpung sudah naik daun akhirnya itu. Nah, kita berbicara masalah persiapan sebelum hari H. Ya kan biasa orang melihat, rigging sudah dipasang di ataupun panggung sudah dipasang di lapangan. Itu kan biasanya orang masyarakat melihat, oh ada panggung besar mau dipasang nih. Orang sudah tahu akan ada konser. Let's say tanggal 10 misalnya. 3 hari sebelumnya itu pemasangan rigging, atau mungkin 1 minggu sebelumnya sudah ada umbul-umbul segala macam. Itu akhirnya orang tahu, oh di sini nanti konsernya. Tapi ini masyarakat banyak yang taunya cuma begini. Konser itu dibuat 1 minggu sebelum acara. Padahal persiapannya panjang kan? Jauh lah, ya. Mulai daripada saat diskusi awalnya, kemudian biasanya kita di Slammers rata-rata kita bikin konsep dari kita. Kemudian step-stepnya apa saja itu? Iya, konsep dulu. Konsep. Oke. Kemudian konsepnya dulu kan, konsep. Kemudian dalam bentuk proposal tapi budgetingnya belum. Nah, itu kita ajukan, kita tawarkan ke beberapa sponsor. Oke. Dengan konsep seperti ini, artisnya seperti ini, produksinya seperti ini, kita bisa main di harga sekian. Dana yang bisa kita keluarkan sekian. Kalau ada sponsor lain mungkin yang mau lebih tinggi dari itu ya. Oh berarti lempar-lemparan proposal ke sponsor juga, ya. Misalnya let's say perusahaan rokok gitu kan, perusahaan rokok A
perusahaan rokok B, perusahaan rokok C. Nanti di antara 3 itu siapa yang lebih pitching kan? Pitching lebih tinggi gitu. Oke. Ada juga sponsor yang punya dana. Oke, saya punya dana sekian. Oh, dia nawarin. Saya mau bikin, pokoknya saya mau habiskan dana sekian. Kalian ajukan konsep. Diundanglah beberapa IO untuk pitching dengan konsep masing-masing, dengan budgetingnya. Ya, tergantung pertimbangan mereka siapa yang dipilih, seperti itu. 500 juta. Ya. Berani nggak handle konser? Siapa dulu artisnya? Let's say Noah. Bisa? Iya. 500 juta? Iya. Noah kan harganya mahal tuh. Sekarang sih belum, mungkin masih masuk lah kalau 500 juta. Di luar daripada pandemi, jangan kita membahas masalah pandemi. Di luar pandemi. Iya, normal kan? Normalnya. Iya, bisa. 2009 kalau saya 2019 kemarin 2018 2019 saya kalau nggak salah Noah itu adalah salah satu bintang yang luar biasa mahal harganya. Iya. Iya kan? Iya. Iwan Fals 500 juta nggak bisa ya? Bisa. Cuman untuk beliau itu meminimalis konser yang komersil. Oh, oke. Justru saya banyak dengar dari teman-teman, justru beliau kalau sifatnya sosial, tidak dibayar pun beliau bisa datang gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah ada komersil, karena nama beliau juga ada komersilnya gitu kan, berarti harus ini ya. Kembali tadi setelah deal dengan sponsor, ya sudah. Sponsor utama sudah ada, berarti kita sudah aman. Kita sudah aman, ya tinggal cari sponsor-sponsor pendukung. Berarti sponsor utama, sponsor pendukung. Ini sponsor pendukung adalah untuk bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Betul. Oke, sponsor utama biasanya berapa persen yang mereka tanggung? 80 sampai 90%. 80 sampai 90% berarti sponsor pendukung itulah untuk menutupi 20% itu. Ya. Oke. Dan sebagai penggeraknya adalah Slammer Sindo itu sendiri. Ya. Nah, setelah sponsor? Deal dengan di sini sudah terbagi. Ada teman-teman yang khusus mengurus talent, ada khusus yang mengurus produksi. Oh, yang dimaksud tadi ketika mau terjun ke lapangan bikin manajemen. Di situ sudah terbentuk lagi. Ya. Okay. Jadi ada biasanya di Slammers kita ada beberapa divisi lagi. Talent, produksi, sama permit, perizinan. Ada orang yang mengurusi masing-masing. Masing-masing ada. Setelah itu di talent ini terbagi lagi. Nanti ada yang khusus untuk LO namanya, Liaison Officer. Ada berapa LO di situ? Kalau band biasanya minimal 1, biasa 2, satu band. Untuk satu band. Iya. Kalau cuman solo ya 1 orang lah. Setelah itu terbagi ya deal mereka yang mengurus artisnya, kemudian teman-teman yang mengurus permit dulu yang harus jalan, perizinan. Setelah beres semua baru kita ada yang deal dengan vendor untuk rigging panggung, untuk sound system, lighting dan sebagainya, siapa yang dipakai sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu ya sudah loading, hari H show jalan sudah. Nah ini dia hari H show jalan. Tapi kan orang belum tahu nih berapa lama rentetan persiapannya itu. Apakah 1 bulan atau bahkan lebih dari 1 bulan persiapannya? Untuk produksi ya, produksi itu alhamdulillah sekarang kita di zaman yang istilahnya knockdown sebenarnya. Ya kasarnya panggung itu bisa disimpan di situ kemudian ditarik naik sudah jadi. Oh gitu. Ada yang panggung 20x20 rigging yang hanya bisa dikerja 1 hari 2 hari. Lebih simpel sekarang ya? Iya. Rigging yang dulu besar dan berat sekarang ada bahan yang apa namanya itu baja ringan, keras, kuat tapi ringan. Tapi aman, nggak diterpa angin kencang. Aman. Memang sudah didesain untuk outdoor dengan iklim cuaca tropis yang angin dan. Ya, walau badai menghalang lah ya. Ada band jadi. Iya. Itu pada saat konser tersebut berjalan. Tadi sudah dibahas juga sedikit masalah deg-degannya itu pada saat setelah sholat maghrib, ya kan. Dan sebenarnya ketegangannya itu sudah pada saat si artisnya sudah tampil. Atau justru malah enjoy. Saat
Saya sih kalau eventnya Slammers kurang menikmati kalau artis sudah tampil. Kita orang-orang sudah sementara menikmati, ya kita harus perhatikan penonton. Ada yang harus dievakuasi. Justru yang kalau saya menikmati band-band itu kalau di eventnya orang, kita pergi nonton. Oh gitu. Kalau di event sendiri kita tidak bisa menikmati. Nah ini nih, kalau misalnya seperti Kak Rere sebagai orang yang dikenal di IO gitu kan, datang di satu konser, bayar juga nggak sih tiket kalau ada ATM? Harus bayar. Teman-teman nggak mau gratisan dia? Ada sih yang kasih gratis. Tapi kalau dikasih gratis mau tetap mau gratisan? Iya boleh diambil atau dikasih ke teman lain, tapi ya sebisa mungkin belilah. Belilah ya, karena menghargai apalagi karya mau meminta, orang. apalagi mau meminta jangan. Karena menghargai karya orang. Saya sama Kak Iko di tahun 2008 kalau tidak salah kita bikin kampanye nonton pakai tiket. Kampanye? Ya, kampanye jadi, calon kampanye untuk nonton konser itu harus pakai tiket. Malu kalau kita punya budaya, apalagi maaf ya teman-teman di daerah itu bangga dengan gratisan. Ya. Bangga. Aku di dalam. Ada dekengku di dalam. Itu sebenarnya itu tidak boleh. Betul. Karena itu berarti mematikan karya musik orang. Betul. Betul gak sih? Betul. Karena gini loh, saya waktu di Jakarta dulu kuliah, itu zaman kita di Jakarta dulu kan ada ya, saya sudah tidak usah sebutkan nama programnya ya. Ada ada program musik TV yang biasa di outdoor itu loh. Ya kan yang biasa targetnya itu di pasar-pasar tradisional atau enggak, bukan di pasar tradisional, lebih ke mall-mall di halaman parkir segala macam. Itu setiap pagi pasti ada konser itu. Ya kan yang datang kan banyak talent artis-artis Jakarta. Ya kan yang memang juga punya nama kayak ada band, kemudian Wali segala macam. Dan itu gratis. Orang masuk pun gampang karena mereka tuh tidak harus bayar segala macam, gampang banget masuknya. Dan itu kalau teman-teman saya sudah bilang, "Aduh, lu ngapain nonton konser gratisan?" Jadi mereka teman-teman Jakarta itu sudah punya mindset itu sendiri gitu loh. Akhirnya iya ya, betul juga ya. Kita memang benar-benar harus menghargai karya musik, karya seni itu sendiri gitu kan. Karena menelurkan karya itu nggak gampang dan butuh modal. Jadi jangan heran kalau ada konser yang harga VIP-nya misalnya 5 juta, 6 juta. Tapi di Slammers sendiri pernah jual tiket seperti itu? Iya, yang eksklusif. Iya. Berarti konser-konser indoor ya? Iya, indoor. Siapa talentnya waktu itu? Pernah Malik The Essential. Bisa mahal tuh. Itu justru waktu Malik itu kita loh kok bisa penonton sebanyak ini, padahal sebelumnya kita di tempat yang sama, salah satu band yang lagi naik daun waktu itu, Wali kalau tidak salah, penontonnya sedikit. Tiba-tiba minggu depan kita coba datangkan Malik justru lebih ramai, padahal kita enggak lah kalau Malik, siapa sih yang kenal Malik di Makassar? Oh jangan salah, banyak. Ya, betul. Saya juga sempat berpikir begitu loh pada saat itu. Iya kan? Itu di indoor waktu itu. Dan HTM-nya kalau nggak salah tiketnya itu cepat sold out. Iya. Waktu itu kita dapat penonton 700-800an dengan harga 150-an. 150-an per tiket. Iya. Itu untuk kelas festival. Waktu itu flat semua. Oh, flat semua. Karena kan ada beberapa kelas ya. Kalau yang tahun kemarin 2018 kalau tidak salah, Judika sama Raisa itu kita konsep itu festival kelas VIP. Dan kalau berbicara masalah tiket nih, Kak Dere pernah dengar kan ada tiket yang HTM-nya sampai 100 juta rupiah per satu tiket. Iya. Percaya kan? Iya. Dan tahu dong siapa artisnya? Saya lupa tapi artis dunia yang datang di Jakarta. Iya. Artis dunia yang di Jakarta, dan waktu itu tiketnya tuh sold out 2 bulan sebelum konser. Celine Dion. Oh iya. Ya, dia itu sampai menjual tiket yang harga tiketnya itu sampai 100 juta rupiah, dan itu yang dilempar cuma beberapa lembar saja. Iya, eksklusif kan. Eksklusif banget. Dan kok bisa gitu loh, ada orang yang beli mati-matian tiket itu. Ya jangan salah, banyak orang yang kelebihan uang. Kalau sebagai karir melihatnya seperti apa sih? Banyak orang yang kelebihan uang, cuman malas kalau nonton berdesak-desakan. Oh iya, tapi pada saat dapat tiket itu apa yang mereka dapat selain daripada itu? Selain daripada duduk nonton? Ya, pertama kebanggaan kan. Saya satu di antara beberapa orang yang beli tiket ini, yang duduk di kursi ini. Ya bangga dong. Kalau orang Toraja mohon maaf ya, ini mungkin viewers di rumah mungkin ada orang Toraja nih. Orang Toraja kalau lihat ini mending saya buat beli kerbau gitu kan daripada beli tedong, daripada harus beli tiket seharga itu gitu kan. Pasarnya juga kan beda. Untuk yang saya bilang tadi, untuk orang-orang yang kelebihan uang dan fans dengan artis itu. Betul. Fanatik dengan artis itu.
Tapi apa yang mereka dapatkan selain dari apakah ada makan malam dengan artisnya atau Iya, kan biasa paket seperti itu. Yang okay. kita di artis-artis Indonesia saja ada yang seperti itu. Dengan tiket seharga ini kita bisa ikut press conference, kemudian gala dinner dengan artis. Oh ya? Kemudian foto bersama di backstage. Gila, itu untuk foto bersama aja sampai segitu. Iya. Tapi dengan ya itu tadi, dengan tiket-tiket yang eksklusif itu. Iya. Saya sampai giling-giling kepala pada saat itu. 100 juta untuk satu lembar tiket. Iya. Yang satu halaman buku situ saja lebih luas daripada tiket itu gitu loh. Tapi itu disitulah seninya ya. Mahalnya seni itu. Jadi sebenarnya seni tidak bisa digampangkan gitu dengan datang di konser. Penghargaan sebenarnya, penghargaan, apresiasi. Tapi ya kembali lagi tadi ke orang-orang, kita semua kan masing-masing mengapresiasi. Cuman kemampuan saya untuk mengapresiasi si A mungkin cuman bisa beli tiket yang 10.000, itu pun dapat rokok 1 bungkus. Iya, itu dia. Itu dapat rokok 1 bungkus, harga rokoknya sudah 20.000 lebih ya kan? Kok dapat itu udah 10.000 saja itu. Dapat untung dari mana itu ya? Kadang mereka kadang perusahaan-perusahaan rokok bukan hanya mengandalkan dari penjualan tiketnya. Memang sudah ada dana promosi yang harus dihabiskan. Oh, oke. Memang sudah ada dana promosi yang dalam 1 tahun itu harus dihabiskan gitu. Tapi di area saya harus jual sekian ratus ribu bungkus misalnya. Ya ini sebagai yang bisa bantu-bantu gitu. Ya karena saya berpikir ini dapat untung nggak sih ya kan? Iya. Karena sewa panggung saja berapa? Betul. Artisnya berapa? Kalau acaranya adalah ulang tahun sebuah daerah, ya kan itu pasti dianggarkan dari pemerintah sendiri, gitu kan. MC pun aman kasih harga, oke lah ya. Ya karena saya pribadi pun juga beberapa kali diminta MC di konser, tapi yang punya acara adalah pemerintah setempat, gitu kan. Ya tidak main-main karena mereka juga sudah punya anggaran itu sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya sekian tidak ditawar. Iya, betul. Kalau tahu kualitas itu dulu Pak. Jangan kasih harga aja tapi kualitas gak ada. MC juga gak main-main Pak. Ya, tapi kalau berbicara masalah apa sih yang di belakang panggung ketika lagi konser berjalan, hal-hal yang audiens tidak tahu dan menurut kru audiens tidak harus tahu. Iya. Kalau disclaimer itu di disclaimer saya mengalami semua fase. Mulai dari jaga tiket, jaga pintu, sortir tiket, terus meningkat urus makanan, urus konsumsinya kru. Dari LO gitu. LO masih jauh, masih urus konsumsi. Oh, berarti ke krunya aja itu? Iya, masih kru-kru. Terus jadi runner dari panggung ke FOH. Padahal ada HT, tapi kita tetap jadi harus. Iya. Saya pernah rasakan seperti itu. Kemudian ya naik jadi stage crew yang ngatur-ngatur mic di atas, dampingi MC, dampingi talent. MC naik panggung kita harus senterkan jalannya. Iya, jangan sampai. Itu. Saya pernah tahu Pak. Saya pernah waktu itu MC ya kan, karena ini panggungnya memang lagi black out gitu kan. MC naik, oke, on stage 3, 2, 1. Saya naik truk. Selamat malam, truk kejedot jatuh gitu kan. Jatuhnya begini Pak, nggak main-main Pak, nggak tanggung Pak. Tapi audiens nggak tahu gitu kan. Kita tiba-tiba jatuh, diharap langsung di atas panggung. Berdiri lagi, gimmick. Dijadikan gimmick. Tapi sebenarnya itu luar biasa loh pengalaman itu gitu loh. Nah, yang seperti itu yang banyak orang tidak tahu. Nah itu dia. Maksudnya gini, orang cuma melihat bahwa event ini, show ini jalan. Ada MC-nya, ada gestarnya, sudah. Aman. Banyak hal-hal yang harus jadi perhatian untuk kita orang-orang IO. Estetika. Ya contoh tadi di panggung itu kan blackout, harus blackout. Tangga kadang mungkin pernah lihat teman-teman yang hanya tangga saja, bahkan kita tidak tahu bahwa di situ ada tangga. Yang sebenarnya kita harus menyiapkan selotip atau isolasi yang apa istilahnya yang kena pantul cahaya, yang bercahaya. Itu standar itu standar. Kemudian bibir panggung yang tidak ada railing itu harus dikasih tanda semua. Itu yang orang-orang di bawah tidak tahu kan. Iya betul. Terus di panggung harus wajib ada apar. Yang seperti itu kan. Yang paling penting sebenarnya GR sih. Ya kan, salah satunya untuk talent tidak main buta-butaan di atas panggung ketika lagi blackout. Ada area yang hanya di situ mereka boleh berkeliling. Yang selebihnya itu
dan bagi kami kru juga ada. Untuk stage manager kan ya semualah wilayah di panggung itu bisa, kami bisa. Tapi untuk kru drum misalnya, dia hanya kru alat musik, audio hanya di daerah ini, jangan lewati ini. Kru lighting hanya di daerah ini, jangan lewati ini. Kru panggung seperti memang itu. sudah ada bagiannya masing-masing Ada. gitu ya. Dan ada porsinya ketika MC harus turun panggung gitu kan. Jangan di atas panggung. Itu juga estetika itu. Makanya di panggung itu selalu digantung tirai-tirai berwarna hitam. Supaya istilahnya kalau teman-teman fotografer tidak bocor. Yes, betul. Kan jelek kalau orang sementara ini tiba-tiba ada yang berdiri di belakang. Kami tuh bahkan sampai krunya pun, sampai manajernya pun kita harus usir dari panggung. Iya. Kalau artisnya sudah ada di atas panggung, itu wilayah kami, manajer di bawah. Road manager atau kalaupun manajernya datang, ya silakan tunggu di bawah, jangan naik. MC begitu juga Pak. Kadang itu yang minta justru adalah manajer artisnya, gitu. Mas, nanti MC turun ya ketika nanti artisnya sudah naik panggung. Oke Mas, kita mengerti kok. Jadi kita turun gitu kan. Jadi biasanya kita buat level lagi, buat tempat lagi di samping panggung. Terus karena saya keseringan di panggung-panggung outdoor, itu kita di kru panggung itu teman-teman mungkin sering lihat, kenapa pakai baju hitam? Itu dia. Kenapa kru-kru harus menggunakan baju hitam? Kenapa nggak putih, nggak merah, nggak pink? Saya dari 2004 sampai sekarang tidak ada baju yang selain warna itu. Iya, karena kebiasaan dan kita pede saja dengan. Iya, kenapa harus menggunakan warna hitam ketika lagi menjadi kru di belakang panggung konser? Nah itu tadi supaya tidak bocor. Jadi seakan-akan di atas itu tidak ada orang, blackout dan tapi kita banyak orang yang beraktivitas di atas, mundar mandir, tapi karena pakaiannya hitam, artinya nggak kelihatan gitu ya. Jangan senyum aja. Iya. Saya takut jadi rasis nanti nih. Oke. Iya, oke. Kemudian memang sudah dipertimbangkan semua gitu ya. Jadi kru itu memang sudah harus menggunakan. Karena kalau MC itu kan kadang kita kalau masalah warna baju, kita kalau misalnya tidak dikasih seragam sama yang punya acara ataupun IO sendiri, berarti MC sekreatif mungkin untuk bisa memadumadankan pakaian itu. Dan itu memang harus sesuai dengan sponsor pada saat itu, gitu ya. Misalnya karena ada beberapa orang atau instansi atau apa yang alergi dengan warna ya. Iya. Kita main di partai ya harus jangan pakai warna ini. Betul sekali. Jadi contoh gini, kita ya jangankan instansi gitu kan, kita sebutkan perusahaan rokok saja gitu kan. Ada perusahaan rokok yang mintanya putih biru untuk MC, ada yang minta merah putih. Itu kadang orang, loh bajunya beda-beda ya, kok hari ini kamu menggunakan warna merah putih, kok besok warna merah biru? Ya tergantung dari sponsornya Pak gitu kan. Kita memadu-madankan. Biasanya sih kalau rokok agak fleksibel. Yang ribet itu operator seluler. Oh yes, provider. Ya, itu ya betul. Ada merah, ada kuning, ada biru. Paling itu sensitif. Sama-sama partai kan. Saya kalau diminta MC harus naik pesawat alias keluar pulau gitu kan, menyeberang pulau. Ditanya, Zigal, kita acara ini ya, oke, provider ini, oke. Kamu sudah ada bajunya nggak? Oke Mbak, bisa dikirim sekarang nggak? Saya baru mau beli Mbak. Jadi kita harus siapin dulu nih, ya kan, bajunya segala macam harus sesuai dengan warna itu. Ya kita berdoa, mudah-mudahan tidak ada provider yang pakai warna putih. Karena ya netral. Begitu juga partai, jangan ada yang pakai warna putih. Iya, oke. Kalau merah kan sudah ada, kuning sudah ada, putih please jangan. Oke, baik. Kita berbicara masalah konser itu tadi di luar pandemi. Nah, sekarang kita berbicara masalah efek ataupun dampak dari pandemi itu sendiri terhadap konser. Iya. Pasti sejak bulan Maret kemarin akhirnya semua kasarnya mungkin di-non-jobkan kali ya. Karena bukan dipospon saja sebenarnya event-event ini. Bukan ditunda tapi di-cancel. Karena kan banyak ya, ini dampaknya bukan kepada IO-nya saja, tapi talent-talentnya termasuk artisnya, MC-nya dan segala macam. Itu semua event akhirnya harus dibatalkan, reschedule untuk waktu yang tidak ditentukan. Betul. Ya, pekerjaan kami di IO kuncinya adalah mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Itu tujuan utama kita. Karena semakin banyak orang yang nonton,
income semakin besar, promosi dari sponsor berjalan. Jadi intinya adalah mendatangkan orang sebanyak-banyaknya. Bertolak belakang dengan pandemi. Peraturan protokol kesehatan. Iya, itu. kita harus, jadi otomatis ya sejak Maret kami merumahkan diri lah. Sampai sekarang. Iya. Karena kalau misalnya kita bandingkan konser dengan acara wedding, ya beda dong. Wedding kalau misalnya dibuat seperti protokol kesehatan, jaga jarak 1,5 meter, masih bisa. Tapi kalau konser, tapi di mana kemarin saya lihat ya, di Inggris? Di Inggris ada. yang ada. konsernya itu penontonnya dalam mobil. Ada yang dalam mobil, ada yang pakai ya media kayak gini 1x1, diisi 2 orang, pakai railing. Jadi dia hanya nonton dari situ. Panggung tetap jalan. Repot juga ya Pak ya. Untuk audiensinya saja sudah harus serepot itu ya. Itulah, cuman maksudnya ini bisa jadi cerita di masa depan bahwa dulu di tahun ini pernah ada konser yang lain dari yang lain. Tapi di Makassar kita belum bisa kayaknya. Saya ini. Kemarin ada beberapa orang yang saya perhatikan, saya melihat bahwa ada kecemburuan sosial mungkin ya. Tapi kayaknya memang sudah tidak seimbang juga sih saya melihatnya gitu kan. Yeah. Ada yang mengatakan bahwa kalau untuk konser kampanye bisa pasangan calon itu bisa. Tapi kalau untuk konser acara-acara swasta ataupun komersil itu kok nggak dibolehin. Jangan dulu. Padahal kalau kita memikirkan masalah protokol kesehatan, ya sebenarnya kita lihat dulu nih, secara kasat mata sudah kelihatan juga nih untuk yang audiens di konser kampanye pun banyak yang tidak menggunakan masker. Walaupun pakai masker tapi sentuh-sentuhan, deket-deketan. Itu gimana? Ya dari kita, dari kacamata sebagai orang IO ya sangat disayangkan juga sih. Tapi teman-teman di Makassar kan di live kemarin kan sudah bertemu dengan pihak-pihak yang mengambil keputusan, sudah audiens dengan mereka dan akhirnya ke depan sudah bisa dengan catatan-catatan. Ya mungkin yang seperti yang tadi, seperti di kampanye itu. Jadi tetap dengan protokol kesehatan. Ya teman-teman, kita harus ya new normal, maksudnya dengan konsep yang seperti kemarin, dengan situasi yang berbeda sepertinya, ya kita lah yang harus menyesuaikan. Karena ya demi kebaikan kita juga, karena kita ini membuat event adalah mengumpulkan orang yang kita tidak bisa sortir semua orang yang masuk ke dalam kan. Ya mungkin lebih bagusnya adalah lebih amannya mungkin ya, mending bikin event virtual aja. Begini, keterbatasan ini membuat teman-teman akhirnya berkreasi. Ya ada lah konser virtual, ada konser yang macam-macam, dan ya itu keterbatasan membuat kita lebih kreatif. Yeah. Jadi kalau teman-teman stuck dengan konsep yang seperti kemarin bahwa harus live musik, banyak audiens, ya, sudah. Ya, kita nggak bisa pastikan kapan akan bisa dilaksanakan seperti itu. Iya, karena ini sangat bertentangan dengan pandemi ini. Iya. Pekerjaan kita sangat bertentangan. Karena audiens di rumah sebenarnya gini, yang kangen dengan konser bukan kalian saja. Iya. Kami sebagai orang panggung pun juga kangen sebenarnya gitu kan. MC kangen dengan euforia penonton gitu kan. IO juga pasti sudah kangen dengan kerjaan-kerjaan seperti itu. Baik, saya pengen membahas masalah JJS. Oh iya. Jalan-jalan seru. Yaitu jalan-jalan seru di Indonesia, tapi awal mulanya itu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, ya. Nah, sebelum saya membahas itu, saya pengen mengajak dulu untuk bermain games. Oke, boleh. Anggap saja ini adalah iklan ya. Oke, baik. Kita masuk di games pilih cepat. Kak Rere tinggal menjawab dengan cepat saja nanti. Ya, antara dua pilihan yang saya sebutkan. Oke, siap? Siap. Yang pertama adalah pantai atau puncak gunung. Aduh. Bingung, harus pilih pokoknya. Nggak boleh pilih, nggak boleh dua-duanya. Harus salah satu dari dua itu. Ke pantai dulu baru ke gunung. Lebih kepilih pantai. Nggak suka hiking, suka dua-duanya. Tapi kalau disuruh harus milih salah satunya. Tergantung momen kayaknya. Tergantung mood juga. Iya, tergantung mood. Kalau misalnya hari itu teman-teman mengajak, ada yang pengen ngajak ke gunung, ada yang pengen ngajak ke pantai di waktu yang sama. Jangan lihat dari temannya siapa, tapi lihat ke lebih tertariknya kemana. Gratis nak? Dua-duanya gratis, pokoknya dua-duanya fasilitas sama.
Ya ke laut lah. Ke laut. Ya ke laut. Ya kalau misalnya naik gunung, hiking di laut lebih santai. Lebih santai. Fisik mungkin tidak terlalu ini di perjalanan. Ngos-ngosan gitu kan. Iya. Terus lebih simpel. Maksudnya untuk perjalanan one day trip atau perjalanan singkat lebih enak ke laut. Kalau ke gunung kan saya dari dulu tahun 2000-an itu kalau mau naik gunung itu persiapannya 1 minggu. Kita latihan fisik lari tiap sore itu 1 minggu untuk mendaki satu gunung ya. Iya. Kemudian harus melengkapi diri dengan pengetahuan survival, pengetahuan navigasi. Itu wajib standar semua. Kalau teman-teman sekarang kan mau naik gunung, Sabtu mau naik gunung, malam Sabtu oke, ayo besok kita naik gunung. Packing segala macam, aduh berani banget itu ya. Kita tidak pernah tahu kapan musibah datang. Betul. Dan kegiatan-kegiatan outdoor seperti itu kan sangat besar sekali potensi untuk itu tadi. Ada kecelakaan segala macam. Berikutnya adalah lagu luar negeri atau dalam negeri? Harus milih. Nampaknya lama ini mikirnya nih. Dalam negeri. Dalam negeri. Tapi kalau band luar negeri sudah pernah datangkan ya? Sudah pernah memotori band luar negeri? Banyak. Di Rockin Celebes kan di beberapa tahun terakhir ini saya show director di Rockin Celebes. Bekerja sama dengan Chambers. Iya, Chambers. Kalau itu di show director, tapi kalau di stage manager yang bersentuhan langsung dengan yang harus membrief artisnya pernah juga beberapa kali. Iya. Oke, berikutnya adalah dicintai atau mencintai. Jarang-jarang nih seorang yuk kita bahas masalah cinta-cintaan ya. Dicintai. mencintai. Kenapa? Kalau mencintai mungkin bisa dikontrol kali ya. Kebetulan sekarang belum ada yang belum dicintai, mencintai. Terus mencintai itu dicintai. Kalau misalnya dicintai berarti ada yang suka karirnya. Ya, tapi karirnya belum tentu suka balik. Tapi kalau mencintai karirnya suka orang itu tapi belum tentu juga. Dicintai deh, mending dicintai. Mending dicintai, biar gak sakit hati. Ya, kalau dicintai, artinya 1-0. Iya. Bola di tangan saya. Terima atau tidak? Yes. Kalau mencintai, nafsi-nafsi nih, ragu-ragu. Iya. Bola di tangan dia kan? Iya. Saya sudah lempar bola, diterima atau tidak? Iya, jadi kalau deg-degan gitu. Ya, gitu. Oke. Oh, nggak suka deg-degan ya? Cukuplah deg-degan kalau di event. Saya ganti pertanyaan kalau begitu. Pilih mana nih? Deg-degan atau tegang? Enggak usah dijawab. Yang selanjutnya adalah introvert atau extrovert. Karirnya bagian mana nih? Saya kayaknya menyesuaikan deh. Kadang saya orang introvert, kadang extrovert. Tergantung mood. Tergantung mood lagi. Ya. Berarti kalau misalnya moodnya bagus, extrovert pengen curhat sama siapapun gitu. Iya. Oke. Harus cerewet dengan orang, tapi di satu sisi kadang di tengah keramaian ya harus menyendiri. Tidak malas ngomong. Berarti IO dengan talent MC pun juga hampir sama ya. Kalau berbicara masalah mood. Kita bekerja di dunia di lingkup yang sama ya. Iya. Industri kreatif yang sama. Iya. Gitu. Dan mengandalkan itu kan, mengandalkan mood. Kalau MC itu sebenarnya gini, mohon maaf ya, saya tidak memenangkan IO ya, tapi dari segi kacamata saya sendiri melihatnya adalah MC itu dituntut whatever happens backstage, kita di atas panggung tuh harus selalu kelihatan on point. Yeah. Harus kelihatan maksimal, tersenyum, ketawa, bahagia, padahal bodoh amat dengan masalah yang ada di belakang. Karena sebenarnya saya pernah mendapatkan kondisi itu. Yeah. Hitungan menit, last minute sebelum kita on stage, saya dapat telepon dari mama, keponakan saya meninggal di rumah sakit. Yeah. Dukanya minta ampun, saya nangis keras di belakang panggung, tapi sudah harus naik panggung lagi. Ya kan? Dan kita tidak boleh tahu gitu kan, audiens tidak ada yang mau tahu. Audiens sudah pernah kumpul semua, IO bilang, Om Sigal on stage ya, 3, 2, 1, oke kita naik. Makassar apa kabar? Dengan senyum segala macam, tapi sebenarnya duka dalam hati itu duka banget. Saya pernah mengalami yang seperti itu juga, salah satu talent MC. Dan akhirnya setelah itu setiap brief ke MC-nya, sejak di brief itu tolong HP-nya disimpan, dimatikan, sampai selesai. Waktu itu untuk menghindari yang seperti itu. Waktu itu gini, saya setiap MC memang ini sekarang aja nih mode pesawat handphone saya, selalu mode pesawat saya handphonenya. Cuman pada saat sudah mau dimode pesawatkan tiba-tiba
nyokap nelpon itu. Wow, itu gila sakitnya minta ampun. Tapi sementara harus kerja gitu kan, harus profesional. Dan setelah itu barulah langsung. Makanya juga teman-teman mungkin teman-teman yang nonton ini kadang di beberapa kantor, di beberapa tempat kerja itu tidak boleh memakai HP selama dalam bekerja. Ini sebenarnya salah satu fungsinya yaitu supaya mood kita terjaga. Apalagi teman-teman yang bersentuhan langsung dengan customer yang di front desk misalnya. 8 jam di situ dulu, 8 jam. Kita harus ngobrol dengan klien, tiba-tiba, oh tunggu dulu, wah pacar ngambek, aduh. Ya mau tiba-tiba jelek, kita kan ibu yang komplain, tiba-tiba kita yang berdebat sama dia gitu, kadang-kadang bertengkar, ya kan? Itu salah satu hikmahnya itu, teman-teman. Terus terang, episode kali ini saya suka banget. Saya akhirnya punya waktu untuk bercurhat-curhatan masalah keluh kesah, atau bukan keluh kesah sih, lebih ke curhatan seorang MC di atas panggung gitu kan. Kadang-kadang audiens tidak pernah tahu gitu kan seorang MC seperti apa. Tapi sebenarnya kita kadang di belakang panggung tuh sudah capek banget. Ketika artis sudah on stage, kita kadang di belakang tuh duduk diam selama 2 jam setelah artis tampil selesai. Om Sigal, ini lagu terakhir ya. Oke. Udah mau closing si artisnya, kita langsung naik closing, baca sponsor, terima kasih, udah. Dan itu sebenarnya orang-orang tidak tahu di belakang panggung kita ngapain. Kita kadang duduk. Dan kadang di beberapa event juga, saya waktu di stage manager dan show director, kadang kita harus bertengkar, adu mulut dengan dengan MC. Adalah beberapa yang maksudnya kita butuh durasi, kita kejar durasi. Ada beberapa teman MC yang mau dibilang cerewet, tapi bahannya itu terus bicara 1 menit, 2 menit, 3 menit, 3 menit itu terus berputar-putar. Kadang kita harus juga gitu. Nah ini kita harus perhatikan juga moodnya penonton. Cuman mau dibilang bicara lama tapi bahannya itu terus. Nah jadi kadang teman-teman stage manager, stage crew harus cut, potong. Nah pada saat itu gimana dong? Ini kan harus MC yang ketika ada kekosongan harus MC yang masuk dong. Makanya ada yang handle MC, ada yang handle makanya kita kalau 3 talent sebelum si misalnya A, B, C, sebelum si C naik, sebelum si A naik, C sudah harus siap, bukan B. B sudah lebih duluan siap lagi. Sudah harus lebih berpanggung. Iya. Gitu? Jadi A, talent A naik, B sudah siap, C juga harus sudah siap. Iya. Untuk menghindari kekosongan. Karena kita kasihan juga MC-nya. Bicara sampai 5 menit di atas panggung itu, aduh. Saya pernah Pak, waktu itu sudah pernah dilempar? Pernah, itu di Jakarta Pak. Tapi di Jakarta Pak ya, itu acaranya jadi gini. Jadi mohon maaf ya, saya tidak menyebutkan artisnya ya. Jadi artisnya telat 1 jam Pak waktu itu. Iya. Jadi waktu itu sebenarnya bukan konser besar juga sih. Waktu itu adalah pensi, ya kan, salah satu sekolah di Jakarta Timur. Tahu sendiri Pak, kalau Jakarta Timur kan banyak premannya Pak ya kan. Kemudian si artisnya ini, saya sebutkan latar belakangnya lah ya. Artisnya ini adalah salah satu jebolan ajang pencarian bakat. Kemudian dia itu ternyata adalah punya teman, banyak sekali teman preman di Jakarta Timur itu. Mungkin karena mereka pengen reunian, jadi pengen datang nonton di acara itu. Padahal ini pensi Pak, tapi dibolehin masuk, ya kan? Mereka masuk mabuk-mabukan, banyak yang ini. Nah artisnya telat 1 jam. Yang punya acara gini, kasih Gal rolling aja terus ya, main terus ya. Oke, saya main terus. Orang di bawah bosen. Ya karena mana artisnya, karena kan mereka taunya artis itu on stage jam sekian. Tapi ternyata di hari itu telat. Dilemparlah kita botol begini Pak, mendarat di atas panggung tuh nggak kena Pak. Tapi itu pelajaran besar sekali Pak. Itu apa ya? Jauh, itu jadi pelajaran besar jauh banget ke belakang. Itu tahun 2008-2009 kalau nggak salah. Itu pernah. Makanya kalau Bapak pernah juga dilempar? Bukan botol lagi, batako. Hah? Saya pernah dapat batako di kepala. Karena? Itu waktu event apa yang saya dapat batako itu? Batako gratis lagi. Dewa di Mandala. Tiket sudah terjual habis, penonton sudah penuh di dalam, tapi di luar masih banyak yang mau masuk. Oh gara-gara itu? Ya, dipancing, yang dari luar melempar, di dalam terpancing emosinya apa? Ya tawuran dong. Iya, dan saya harus ada di tengah untuk melerai mereka. Kena batak, untung waktu itu pakai kupluk, jadi tidak langsung ke kulit, tapi ya
sempat oleng. Berdarah enggak? Tidak, karena pakai kupluk ada pelapis. Agak tapi tebal ya oleng. Gila. Tadi yang itu yang untuk mengisi kekosongan atau untuk mengantisipasi talent yang terlambat, makanya kita di event-event itu kecuali konser ya, biasanya kita siapkan band top 40 untuk mengantisipasi yang seperti itu. Karena kita sangat menghindari MC berbicara di atas panggung lebih dari 2 menit. Kecuali misalnya ada games gitu kan. Tapi kalau untuk present jangan mereka dibiarkan lebih dari 2 menit. Iya, kasihan juga mereka, kasihan. Yes. Kasihan betul. Makanya gitu MC itu paling enak ketika dikasih HT. Ya, ada. Ada kontrol. Atau dari depan pakai ini apa sih? Yang kayak di TV kita pakai whiteboard kecil. Ya, whiteboard. Jadi ada whiteboardnya. Oke, gitu. Jadi ketika artisnya kan, tapi biasa paling enak tuh kalau kita pakai HT. Gitu kan kadang orang. Cuman kadang kalau HT kadang bisa mengganggu fokusnya teman-teman MC. Iya. Saya nggak tahu ya kalau dari segi IO ya. Kalau saya pribadi pernah bukan komplain sih, tapi lebih ke ngomong ke stage manager saya waktu itu, Om, ini HT saya bisa nyambung ke Om aja nggak gitu? Ya, ada yang karena, satu channel. Iya, satu channel aja. Karena biasa kalau misalnya dia link ke semua channel, takutnya dari bagian produksi audio pengen ngomong ke orang di panggung gitu kan, ataupun talent. Tapi kita kedengeran juga gitu kan, nggak ada hubungannya sama MC. Jadi akhirnya nggak fokus gitu. Kadang cepet aja lah, ya kan? Tapi nggak kedengeran udah ready apa belum tuh di belakang. Oke, baik, satu pertanyaan lagi terakhir, belum selesai nih pertanyaannya nih. Ya kan, pertanyaan berikutnya adalah jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke pantai? Pantai lah. Udah pasti pantai ya, tadi tidak membingungkan. Nih, kita berbicara masalah JJS, jalan-jalan seru. Ini adalah jalan-jalan seru JJS Indonesia yang justru terbentuk awalnya itu di Makassar. Ya. Dasarnya juga dari IO. Dari Slammers ini saya bisa menginjak banyak kota di Indonesia. Sampai yang paling timur di Jayapura, Merauke, Ambon, ya, dari Slammers ini, dari kerja event. Tapi biasanya ke kota itu hanya kerja event, paling pasca event menunggu pemulangan kita jalan-jalan di sekitar itu saja dengan fasilitas yang memadai, maksudnya diantar pakai mobil. Dan saya mau merasakan jalan-jalan tapi ala backpacker. Jalan nggak pakai agensi, nggak pakai travel. Ya. Akhirnya di tahun 2012, Januari 2012 saya buat, waktu itu saya prediksi bahwa kegiatan traveling ini akan booming. Twitter juga akan booming waktu itu. Jadi ini momen ini yang dimanfaatkan JJS, akhirnya bisa sampai seperti sekarang. Awalnya cuman share-share tentang tempat-tempat seru lah istilah kami di sekitar Makassar ya. Bukan objek wisata. Kalau objek wisata sudah di ini kan potensi wisata lah. Kalau potensi artinya belum dikelola tapi berpotensi untuk menjadi objek wisata. Iya. Waktu itu yang paling booming Ramang-Ramang di Maros. Ya. 2012 itu saya ini langsung di blow up. Iya, sama teman-teman dan mereka kaget semua. Ini di mana? Ini tempat ini Ramang-Ramang ini di mana? Jadi kalau untuk kalian teman-teman yang baru tahu Ramang-Ramang, ya kami salah satu yang punya andil untuk memperkenalkan waktu itu. Tahun berapa waktu itu? 2012. 2012. Iya. Kalau saya kan sejak awal kuliah 99, 2000 sampai 2003 sering ke Ramang-Ramang, hampir tiap minggu ke Ramang-Ramang jalan-jalan. Asli Maros tapi memang. Saya Bone. Tapi ke sana itu hanya untuk bukan foto-foto. Ngapain? Ya jalan-jalan menikmati ya gitu sudah kan? Pulang. Nanti di 2012 itu ke sana terus ambil dokumentasi, bikin tulisan. Saya punya blog waktu itu, ada tulisan yang tentang Ramang-Ramang itu, dan itu yang sangat terekspos waktu itu, dan teman-teman bertanya ini di mana. Tempat yang hanya beberapa kilo dari rumah kalian, tapi kita nggak tahu gitu kan. Pengennya ke Bali aja, pengennya ke Lombok aja gitu kan. Waktu pengennya itu ke kan Singapura aja. Cuman tahu Bunaken. Sekarang justru Bunaken udah tahu. Teman-teman yang sekarang tahu nggak ada Bunaken. Nah, akhirnya dari Ramang-Ramang itu teman-teman minta, ayo kita jalan-jalan, bawa ke jalan-jalan ke sana. Nah, awalnya dari situ.
konsep jalan-jalannya juga, konsep tripnya juga yang saya buat unik. Seperti? Begini, kita konsep jalan-jalan murah. Saya tidak ada motor, tinggal bawa helm. Nanti di meeting point kita bisa carikan boncengan teman-teman yang tidak punya motor. Saya tidak punya uang, lah memang destinasinya bukan tempat berbayar. Tapi kan ada beberapa harus dibayar. Iya, nanti di sana saya harus makan, harus apa? Iya, bawa bekal dari rumah. Bawa bekal dari rumah. Terus saya tidak punya teman. Iya. Nanti kita jalan. Ada circle-nya gitu kan. Berarti ini dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak jalan-jalan gitu kan. Betul. Dan waktu itu kita punya tagline weekend tak harus mall. Apa? Weekend tak harus ke mall karena ya tahulah kita di Makassar hampir semua keluarga itu kalau weekend ya pasti ke mall. Ya, wajar padahal milihnya pantai daripada mall ya. Okay. Padahal ya kita tidak perlu ke gunung, tidak perlu ke tempat wisata yang berbayar. Cukup keluar dari kota Makassar ke Maros, ada sungai-sungai kecil. Gelar tikar, buka bekal yang dari rumah, makan sama-sama dengan teman-teman, itu sangat. Terus ada perahu-perahu kecil juga, apa sih namanya? Katinting. Oh, iya. Katinting namanya itu ya? Ya, katinting, sampan ya. Sampan, itu enak tuh, ya kan karena Ramang-Ramang memang sangat dikenal sekali di Kabupaten Maros itu sendiri, gitu kan salah satu kekayaan alam yang kita punya juga di destinasi wisata, gitu di Sulawesi Selatan. Ini jangan-jangan bajunya adalah baju JJS? Oh iya, ini logo. Itu logonya. Iya. Jadi teman-teman sekarang bukan cuma sekedar berkumpul, berkomunitas, tapi bagaimana dari berkomunitas ini kalian bisa sering berbagi pengetahuan, bagaimana ya kalau bisa bagaimana kalian berkumpul ini bisa menjadikan uang ya. Mereka bikin merchandise. Oke, saya pengen ajak teman-teman di rumah yang lagi nonton sekarang ini, teman-teman yang pernah JJS, kamu tulis di kolom komentar, kamu JJS di mana biasanya. Kemudian yang satu lagi, pernah ikut tripnya JJS apa? Ya, gitu ya? Pernah ikut trip JJS apa? Silakan berbagi cerita di kolom komentar. Satu lagi nih, kamu pernah nonton konser nggak? Nah, konsernya siapa yang pernah kamu nonton yang diselenggarakan oleh Slammersindo? Ya kan, kamu bagi cerita di bawah sini. Artisnya apa? Tahun berapa? Yes. Lokasinya di mana? Dan paling penting MC-nya siapa? MC-nya pasti bukan saya ya, karena belum pernah kerja sama dengan Slammersindo. Ayo dong, diajak dong Slammersindo. Berdoa gitu kan. Semoga pandemi berlalu dan semua normal kembali. Ya itu yang paling penting ya. Dan semoga nanti kalau Sigal diundang MC dengan Slammersindo tidak akan dilempar botol minuman. Tenang. Terima kasih banyak sudah hadir berbagi cerita dan luar biasa akhirnya orang-orang di rumah tahu nih sebenarnya seperti apa persiapan sebuah konser akbar. Sebuah konser itu tidak segampang yang mungkin orang-orang pikirkan. Sebuah konser itu tidak seindah yang ada di depan panggung, tapi di belakang panggung banyak sekali persiapan-persiapan dan juga hal-hal yang tidak pernah diketahui oleh orang banyak di depan panggung. Mungkin seperti itu intinya. Ya, dan yang paling penting adalah JJS pun masih bisa berjalan walaupun dengan protokol kesehatan di tengah pandemi. Ya. Teman-teman tetap jalan-jalan. Yes, kapan-kapan kita jalan-jalan sama-sama ya. Ayo. Saya sudah diajak sama Kepala Dinas Pariwisata nih Kabupaten Maros. Kita serang ramang-ramang ya. Bapak ya. Terima kasih banyak. BD Indonesia pamit mundur, inspirasi untuk Anda. Sigal pamit mundur juga. Sampai jumpa.